Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan begitu murah hati sehingga kita boleh masuk ke dalam hari yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, kapankah seseorang itu mulai bersumpah? Tentu maksud saya bukan dalam tataran formal ketika orang mau menduduki jabatan tertentu harus disumpah. Juga bukan maksud saya adalah di dalam pengadilan. Tetapi maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, kapankah orang mulai bersumpah? Saudara-saudara, pada umumnya orang mulai bersumpah ketika dia ingin menegaskan apa yang dikatakannya benar, saudara-saudara. Maka orang itu mulai bersumpah. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan mengenai sumpah yang kita ucapkan kepada orang lain. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat 33 sampai dengan 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apakah maksud Tuhan Yesus, janganlah engkau bersumpah? Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau bersumpah, memang saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang memiliki sikap yang kurang baik terkait dengan sumpah. Saudara, pada prinsipnya, saudara-saudara, Tuhan melarang kita bersumpah palsu. Tapi kita harus memegang apa yang kita sumpahkan di hadapan Tuhan dengan baik-baik. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau bersumpah. Maksudnya apa, saudara-saudara? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang pada zaman itu memiliki satu semangat, ada sumpah yang sifatnya mengikat. Ada sumpah yang sifatnya tidak mengikat. Jikalau sumpah itu demi Tuhan, maka sumpah itu mengikat. Tetapi kalau sumpah itu tidak demi Tuhan, tetapi demi yang lain, maka sumpah itu kurang mengikat. Saudara-saudara, apakah semangat dari mereka ini, saudara-saudara? Saudara-saudara, mereka semangatnya adalah hidup tidak mau menepati, hidup tidak mau berkata-kata dengan benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus melarang kita bersumpah, tetapi sebenarnya kita sedang hidup di dalam ketidakbenaran. Kita sedang berkata-kata yang tidak benar, saudara-saudara.
dan kita bersumpah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbuat seperti itu, sebetulnya kita masuk ke dalam dosa kemunafikan, saudara-saudara. Kita mau meyakinkan orang lain bahwa kita benar, tetapi sesungguhnya di balik itu kita tidak benar, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita tahu apa yang kita katakan tidak benar, saudara janganlah engkau bersumpah meyakinkan orang lain bahwa engkau benar. Tetapi saudara-saudara, kita harus bersikap yang tepat di dalam situasi yang seperti itu. Tuhan tidak mau kita memakai sembarangan sumpah itu. Saudara, kita bertanggung jawab untuk apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Saudara, seringkali kita mengabaikan atau meremehkan atau sembarangan dengan ucapan-ucapan yang kita katakan, kepada janji-janji yang kita sampaikan, kepada sumpah-sumpah yang kita kemukakan kepada orang lain. Kita pikir Tuhan tidak tahu. Saudara, Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan engkau bersumpah kalau memang engkau tidak bermaksud seperti itu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Saudara-saudara, Tuhan katakan begini, saudara. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Saudara-saudara, yang Tuhan mau dari kita adalah, saudara-saudara, kita mempunyai kehidupan yang berintegritas. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya antara kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita, itu bersesuaian. Saudara-saudara, kita menjadi orang yang transparan, apa adanya. Kita menjadi orang yang righteous, yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada kemunafikan. Jikalau kita salah, kita mengakui kita salah. Jikalau itu bukan demikian, kita katakan bukan demikian. Tapi jikalau memang demikian, kita katakan demikian. Saudara, mengapa Tuhan ingin kita seperti itu? Karena Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara, kita tahu bersama-sama. Si jahat itu adalah bapa pendusta. Dan saudara, kita bukan anak-anak daripada bapa pendusta. Kita adalah anak-anak daripada Bapa yang di surga. Saudara, sepatutnya lah saudara-saudara, kita menjadi serupa dengan karakter Bapa di surga. Saudara, Bapa di surga adalah Bapa yang benar. Bapa di surga tidak ada dusta dalam dirinya. Bapa yang di surga, dia setia kepada apa yang dia katakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bersumpah palsu atau tidak menepati janjimu, saudara, kita sedang berdusta. Hidup dalam kemunafikan, kita sedang berdusta. Saudara, perbuatan dusta itu adalah meniru sikap daripada bapa pendusta, yaitu si iblis itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah engkau bersumpah palsu. Tuhan ingin supaya engkau semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita menjadi orang yang setia dengan apa yang kita katakan. Kita menjadi orang yang apa adanya. Perbuatan kita, hati kita, tutur kata kita bersesuaian. Sehingga saudara-saudara, saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya tidak perlu bersumpah. Yang perlu engkau adalah engkau berintegritas. Engkau berkata ya kepada yang ya. Berkata tidak kepada yang tidak. Dan saudara-saudara, integritas itu dilakukan di dalam proses. Sehingga orang mengenal memang engkau berintegritas. Mari saudara-saudara, mulailah hidup berintegritas. Sehingga orang tahu engkau adalah orang yang dapat dipercaya dalam hidup ini. Sehingga saudara-saudara, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh menolong kami. Bagaimana kami menjadi orang yang berintegritas.
Kami berani di dalam kebenaran. Kami tidak menjadi orang munafik. Kami setia kepada apa yang kami katakan. Kami setia kepada apa yang kami janjikan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, ketika kami menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, ajar kami bisa bertutur kata yang benar. Sehingga dengan demikian, kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami hikmat dalam bertutur kata. Sehingga dengan demikian, kami tidak bersalah di dalam setiap tutur kata kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, mohon berkat Tuhan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.